Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan hadis yang berkaitan tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu, sepupu Rasulullah dan menantunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khaybar setelah mengepung satu benteng lebih dari 10 hari, mengutus pasukan yang pertama dipimpin oleh Abu Bakar, tidak berhasil. Kemudian esok harinya pasukan dipimpin oleh Umar radhiyallahu anhuma pun dengan hasil yang sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan saya berikan esok hari bendera kepemimpinan kepada seorang yang orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintainya. Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan keutamaan yang kedua, ketika kepemimpinan diberikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kemenangan. Sehingga benteng-benteng yang kokoh di kota Khaybar akan ditaklukkan oleh ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di esok harinya mencari Ali radhiyallahu anhu. Mana Ali? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali
apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Sehingga apabila Nabi mengetahui perkara yang gaib, pastinya Nabi akan mengatakan, coba datangkan Ali, dan Ali lagi sakit, sakitnya sakit mata, dan sakit matanya itu benar-benar menyulitkan dia. Akan tetapi Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib, ilmunya hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul pun tidak mengetahui kecuali apa yang telah dikabarkan oleh Allah kepadanya. Sehingga bertanya, kemana Ali? Mana Ali? Kemudian Ali radhiyallahu anhu didatangkan karena beliau dalam keadaan sakit. Dan sakitnya benar-benar sakit. Sehingga ketika datang kepada Rasul, keadaan dituntun. Dituntun, kepayahan. Menunjukkan bahwasanya para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dalam hidupnya kesusahan, kepayahan, sakit, menderita. Karena para sahabat adalah wali-walinya Allah. Tentu termasuk diantaranya Ali radhiyallahu anhu. Seorang wali dari walinya Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi beliau sakit. Dan sakitnya dengan sakit yang sangat payah. Sehingga ketika beliau diminta datang kepada Rasulullah, maka dituntun oleh Salamah ibn Aqwa. Dituntun. Karena sudah tidak bisa melihat lagi matanya. Kepayahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan untuk Ali radhiyallahu anhu supaya sembuh. Kemudian cara diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian yang sakit, sehingga termasuk dengan tabarruk dengan zatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertabarruk dengan apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan ludah, bahkan dengan dahak, bahkan dengan rambut. Apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melekat pada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi harus kita yakini, tabarruk artinya mencari berkah dan mendapatkan berkah. Berkahnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi itu sumber keberkahan, bukan. Akan tapi Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sabab untuk memberikan berkah. Dan ini hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak ada pada yang lainnya. Karena Abu Bakar, karena Umar, Uthman, karena Ali, karena Sa'id bin Zaid, karena Talha, karena Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lainnya, tidak pernah ketika ada orang yang datang kemudian bertabarruk dengan mereka. Dan kewaliannya mereka tidak diragukan lagi. Karena mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjalan di muka bumi, dan Allah ridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepemimpinan, berikan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim, thumma ad'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi." Laksanakan dan lakukanlah apa yang telah diberikan oleh Rasulullah ala rislik, dengan penuh ketenangan.
tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di pelataran mereka. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada delegasi-delegasi Rasulullah, baik sebagai seorang dai seperti yang terjadi atau tercantum dalam hadis Mu'adz ibn Jabal ketika Rasul utus beliau menjadi seorang dai. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan kepemimpinan kepada Ali radhiyallahu anhu pun memberikan wasiat, yang dengan wasiat tersebut utusan Rasulullah dan wakil Rasulullah sallallahu besar yang berkaitan dengan tugas yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya. Di antaranya unfudh ala rislik, tunaikanlah tugasmu dengan penuh ketenangan. Tidak dengan teriakan-teriakan, tidak dengan suara-suara gemuruh, tidak dengan hiruk pikuk orang-orang yang ikut dengan Ali radhiyallahu anhu, tidak. Karena itu semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan takut. Mereka dalam keadaan gentar. Beda ketika satu pasukan yang datang ke medan perang, mereka dengan penuh ketenangan. Mereka dengan penuh khusyuk dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya mereka memiliki kekuatan hati, menunjukkan mereka memiliki ketenangan yang luar biasa, sehingga walaupun di hadapan mereka ada kematian, ada peperangan, ada pertaruhan darah dan nyawa mereka hadapi dengan tenang, menunjukkan mereka adalah para pemberani, bukan pengecut. Sehingga Rasulullah perintahkan unfudh ala rislik, tenang. Bahkan dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ke Khaybar dengan pasukan sejumlah 1.400 pasukan yang mereka adalah para sahabat yang ikut berperang ikut umrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam umrah Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa mereka menuju Khaybar. Maka di dalam perjalanan para sahabat bertakbir dengan takbir yang sangat kencang. Mereka bertahlil dengan tahlil yang sangat keras. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, irba'u ala anfusikum. Kalian tenangkanlah diri kalian. Kalian pelankan suara-suara kalian ketika bertakbir, ketika bertahlil, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Karena kalian memuji, bertahlil, bertakbir kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Dilarang oleh Rasulullah ketika mereka bertakbir dengan takbir yang kencang. Akan tapi cukup didengar oleh telinga mereka. Dan ini seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada Ali radhiyallahu anhu. Hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di pelataran mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam. Kemudian perintah Rasulullah, kemudian serulah kepada Islam. Dakwai mereka kepada Islam. Jadi asas dalam Islam ketika berperang bukan berperang terlebih dahulu kemudian berdakwah, tidak. Akan tetapi
berdakwah terlebih dahulu, menjelaskan Islam. Apabila mereka telah mendapatkan gambaran tentang Islam dengan gambaran yang benar, gambaran yang sahih, dan mereka masih tidak mau tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka terjadilah peperangan. Padahal seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya Yahudi yang ada di Khaybar adalah dedengkot-dedengkot yang mana mereka adalah provokator ulung untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah tokoh utama dalam peperangan Khandaq, dalam peperangan Ahzab. Mereka mengelilingi kabilah-kabilah Arab, dari orang Quraisy, dari orang Ghatafan, dari orang-orang Arab Badui, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka provokasi supaya mereka menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan kezaliman yang sangat besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada mereka tentang Islam. Jangan main serang saja. Jelaskan tentang Islam. Apa itu Islam? Yarhamukallah. Islam adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga al-Islam adalah tunduk dengan penghinaan diri, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sujud, dengan ruku, dengan perintah-perintah yang datang dari Rasulnya, laksanakan. Tidak ia bangkang, tidak ia tolak. Ia katakan sami'na wa ata'na. Maka siapa yang tidak menerima perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah artinya sombong. Dan siapa yang menyerahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwalah kepada Islam. Kenalkanlah mereka kepada Islam. Islam adalah tunduk patuh kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam potongan hadis ini sangat jelas sekali keutamaan dan wajibnya berdakwah kepada Islam, dan bahwasanya orang-orang yang memerangi Islam tidak langsung diperangi, akan tapi didakwai terlebih dahulu. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Kabarkanlah kepada mereka apa yang wajib untuk mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Artinya, jelaskan kepada orang-orang Yahudi tentang apa itu Islam. Jelaskan kepada mereka perkara-perkara yang wajib yang harus mereka lakukan apabila masuk Islam. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Karena mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama orang-orang Arab, pastinya mereka memahami konsekuensi tersebut. Kemudian jelaskan tentang salat, jelaskan tentang zakat, jelaskan tentang puasa, dan perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan syariat Islam dijelaskan.
Sehingga menunjukkan ketika berdakwah terhadap orang-orang kafir, tidak harus kita meyakinkan dia secepatnya, tidak. Kita jelaskan. Mau dia membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 2 pekan, kita jelaskan saja. Kita jelaskan apa itu la ilaha illallah, konsekuensinya, apa makna Muhammad Rasulullah. Kita jelaskan apa salat, apa zakat. Sehingga ketika dia masuk Islam dalam keadaan apa, mengenal apa kewajiban yang harus ia tunaikan. Karena apabila seorang masuk Islam dan keluar lagi, maka apa? Murtad. Dan orang yang murtad hukumannya apa? Faqtuluh, kata Rasulullah. Jadi dijelaskan dan tidak usah terburu-buru. Fawallah, kata Rasulullah, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada satu orang melalui jalan engkau, maka itu lebih baik untuk engkau daripada onta merah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, dan bersumpahnya di dalam perkara yang tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta dengannya untuk bersumpah. Artinya seseorang boleh di dalam perkara-perkara yang menegaskan satu perkara tersebut dengan sumpah, walaupun dia tidak diminta untuk bersumpah di dalam perkara tersebut. Seperti yang Rasulullah katakan, maka demi Allah, kata Rasulullah. Fawallahi, maka demi Allah. Rasulullah bersumpah. Padahal para sahabat, walaupun Rasulullah tidak bersumpah, percaya atau tidak? Percaya. Akan tapi Rasulullah bersumpah menunjukkan bahwasanya perkara sumpah ini adalah perkara yang harus kita tekankan. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha ahabba an yuhlafa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat suka apabila dijadikan sumpah. Ketika seorang mengatakan perkaranya adalah perkara yang benar, dia bersumpah, maka itu tidak mengapa. Yang tidak boleh ketika bersumpah adalah bersumpah dengan sumpah yang bohong dan dusta. Maka ini adalah dosa dan tidak boleh untuk seorang melakukannya. Sehingga dikatakan dari pelajaran hadis ini, perkataan fawallahi, maka dibolehkan seseorang ketika ditanya dan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan agama, kemudian dia iringi dengan bersumpah demi Allah. Maka ini boleh, seperti yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan dalam memberikan petunjuk kepada seseorang. Petunjuk yang kita miliki hanyalah petunjuk bayan yang berupa penjelasan, berupa petunjuk. Kita berikan petunjuk kepada seorang berupa dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Penjelasan-penjelasan kita jelaskan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Adapun yang seseorang itu mampu menerima ataukah tidak, maka itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini, la an yahdiyallah, apabila Allah memberikan petunjuk yang berkaitan dengan hati seseorang menerima kebenaran ataukah tidak, hanyalah petunjuk dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan hidayatut taufik. Hanya Allah yang memberikan petunjuk tersebut. Hanya Allah memberikan hidayah tersebut.
Fa innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai, siapa yang kau inginkan. Hidayah ini berkaitan dengan hidayah hati. Seseorang menerima apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa dakwah tauhid, berupa risalah kebenaran yang Allah berikan kepada Nabi. Adapun yang Nabi miliki dan para ulama miliki dan para dai miliki adalah hidayah yang berupa al-bayan, penjelasan, al-irsyad, petunjuk, diberikan petunjuk. Ini jalan hak, ini jalan batil. Adapun menjadikan seseorang menerima tentang kebenaran yang kita jelaskan, maka itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasusnya seperti siapa? Seperti Abu Lahab, pamannya Nabi. Seperti siapa? Abu Thalib, orang yang melindungi Nabi. Nabi pengen Abu Thalib ini orang yang senantiasa menjadi tamengnya Nabi ketika Nabi berdakwah. Ini Abu Thalib. Pengen dia ini masuk Islam karena beliau ini tinggal disenggol sedikit masuk Islam. Didorong sedikit masuk Islam. Karena apa? Pernyataan-pernyataannya menunjukkan bahwasanya Nabi itu dakwanya hak. Sikapnya menunjukkan bahwasanya Nabi itu dakwanya hak. Tinggal apa? Tinggal ikrar. Tapi dia tidak mau. Karena apa? Lebih menghormati budaya nenek moyang. Sehingga ketika dia dalam keadaan sakit, Nabi menawarkan Islam. Ayo katakan Islam. Ada di sebelahnya Abu Jahal mengatakan, kau benci dengan agama nenek moyangmu. Nggak jadi. Tapi Bilal ibn Rabah, Bilal, Salman al-Farisi, dua orang bukan dari orang Arab. Dua orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Nabi. Abu Thalib orang Arab yang paling tinggi kedudukan nasabnya. Paling tinggi dalam Islam pun ditetapkan bahwasanya garis keturunan yang paling tinggi garis keturunannya Nabi. Termasuk Abu Thalib, termasuk Abu Lahab. Akan tetapi tingginya kedudukan nasab seseorang tidak menjamin keselamatan dia di sisi Allah. Bilal, orang hitam. Bilal di mata masyarakat jahiliyah pada saat itu, mau dia ada, mau dia tidak ada, tidak diperhatikan. Bilal siapa? Salman al-Farisi, orang dari jauh mencari al-haq, dari menjadi orang yang kaya raya kemudian masuk gereja, pindah lagi ke gereja, pindah lagi ke gereja sampai dia menjadi tawanan dan dijual menjadi budak di kota Madinah. Dia datang kepada Rasulullah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, engkau menginginkan Abu Thalib untuk masuk Islam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan Salman al-Farisi masuk Islam. Salman dari jauh datang. Bilal memeluk Islam. Dan yang lainnya pun memeluk Islam. Abdullah ibn Mas'ud, pengembala kambing, ikhwan, pengembala kambing. Bukan siapa-siapanya Nabi, memeluk Islam. Tapi ketika Nabi pengen, ini orang luar biasa jasanya kepada Rasul. Pengen nih. Ada kebaikan, pengen Nabi balas kebaikan. Tidak ada kebaikan yang lebih kecuali seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Dengannya dia selamat di dunia dan di akhirat. Nabi pengen membalas kebaikannya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, yang memiliki hidayah itu Allah. Man yahdillahu fala mudhillalah.
Siapa yang Allah kehendaki untuk dia mendapatkan hidayah, mau dikatakan orangnya lemah otaknya, mau gimana, dia akan tunduk patuh kepada Allah. Wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Orang-orang yang Allah jauhkan dia dari hidayah Allah, mau dikatakan orangnya cerdas, jenius, titelnya bejubel, nama sama titelnya, panjangan titel, ada kan yang kayak gitu? Tapi masih datang ke dukun. Berarti apa? Dia dijauhkan dari hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang pintar, jenius, akan tapi mereka jauh dari mentauhidkan Allah. Berapa banyak orang-orang yang dikatakan orang-orang yang cerdas, jenius, akan tapi ketika bermuamalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menunjukkan kecerdasan mereka. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika beliau bermuamalah dan berdiskusi dengan orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat ini mereka adalah orang-orang yang sangat mengkultuskan akal-akal mereka yang cetek dan terbatas. Sehingga ketika bermuamalah dengan mereka, Syekhul Islam mengatakan, utu zaka'an wa ma utu zaka'an. Mereka ini orang-orang pintar. Tapi sama Allah mereka tidak diberikan kesucian hati. Jadi apabila orang-orang filsafat, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang lebih mengedepankan akal, ketemunya sama orang-orang alim, mereka akan mundur teratur. Bahkan sebagian besar dari mereka mengatakan rujuk terhadap apa yang mereka geluti. Sebagaimana orang-orang filsafat ketika bertemu dengan Abu Hanifah. Tunduk mereka begitu ketemunya sama ulama. Jadi alhasil hidayah ada dua. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Dalam ayat ini, dalam hadis ini, hidayatul taufik yang Allah berikan kepada seorang melalui jalan engkau. La an yahdiyallahu bika rajulan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang hidayatul taufik melalui jalan engkau, satu orang saja, maka lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini adalah barang yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Paling mahal, paling berharga. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Walaupun sekarang mereka dibukakan oleh Allah dunia, dan mereka berlomba-lomba membeli barang-barang mewah, bahkan kendaraan-kendaraan mereka mewah. Tapi apabila dibandingkan dengan onta merah, nggak ada apa-apanya. Mau mebel yang mereknya saya mengucapkannya susah, itu dibandingkan dengan onta merah harganya lebih tinggi. Nggak ada apa-apanya. Maka kata Allah, melalui lisan Rasulnya, apabila engkau memberikan petunjuk kepada satu orang saja, lebih utama daripada onta merah yang dijadikan sebagai barang paling berharga yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Ini menunjukkan keutamaan dari berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan penjelasan kepada manusia. Sehingga apabila seorang mengamalkan apa yang kita jelaskan di dalam penjelasan-penjelasan, atau ketika kita bermuamalah, beramar ma'ruf nahi munkar, dan orang tersebut mengamalkan apa yang kita sarankan dan perintahkan, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang besar. Ketika orang tersebut melakukan apa yang kita perintahkan dan kita sarankan, atau kita mendapatkan perkataan-perkataan yang baik, kemudian kita share, jadikan status, kita share di grup, walaupun kita screenshot dari statusnya orang, kita share di grup. Ada perkataan-perkataan hikmah, perkataan-perkataan yang baik, selama kita yakin itu adalah perkataan yang tercantum dalam referensi yang di dalam
status tersebut, apa yang kita share tersebut, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Bisa jadi ada hati yang lagi kosong, hati yang gundah begitu baca apa yang kita share, kemudian dia mendapatkan ketenangan dan terdorong untuk melakukan kebaikan dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang tersebut melakukan kebaikan, kita pun mendapatkan kebaikan dari apa yang telah dia lakukan. Begitu juga misalnya kita mendapatkan jadwal kajian. Baik kajian di Ali bin Abi Thalib, Masjid An-Nur, ataupun kajian-kajian yang lainnya. Kita share. Kita jadikan status. Kita share di grup. Tidak apa-apa yang lainnya sudah meng-share, kita share lagi. Bisa jadi ada yang baca terus lupa. Kita ingatkan lagi, kita share. Ketika ada satu orang yang kemudian terbawa untuk hadir di majelis ilmu, maka ketika orang tersebut datang, kita mendapatkan ganjaran seperti apa yang telah dia dapatkan. Besar enggak, ikhwan? Amalan yang kecil, ringan, akan tapi ganjarannya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a." Maka yang menyeru kepada petunjuk, kepada kebaikan, kepada jalan siratal mustaqim, menyeru sesuai dengan kemampuan dia, memberikan penjelasan kepada orang. Seperti yang tadi saya sebutkan, kebaikan-kebaikan ia tampakkan supaya manusia ikut dan beserta dengan kita. Bukan supaya mereka mengagungkan kita, bukan supaya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, baginya ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang mengikuti dia. Dia datang ke kajian karena melihat status kita, maka kita mendapatkan ganjaran. Lebih-lebih dia beramal dengan apa yang ia dengar dari kajian tersebut. Lebih-lebih ia pulang, ia kabarkan kepada istrinya, kepada anaknya. Nih oleh kajian ini. Istrinya, anaknya mengamalkan juga. Maka orang yang menyeru kepada kebaikan, baik yang men-share ataupun yang berceramah, mendapatkan kebaikan tanpa dikurangi sedikit pun dari ganjaran-ganjaran mereka, tanpa dikurangi. Sebaliknya, waman da'a ila dhalalah, siapa yang menyeru kepada kesesatan, siapa yang menyeru kepada kefasikan, siapa yang menyeru kepada kemaksiatan, tanpa sadar mereka memerangi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan status-status yang mereka lakukan, yang mereka pasang. Baik itu yang berkaitan dengan berseberangan dengan tauhid, ataupun dalam berupaya memecah belah umat. Termasuk juga orang-orang yang memberi masang yang berkaitan dengan festival musik. Musik ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Naruh di status tentang orang yang berjoget, baik lelaki atau perempuan, di dalamnya ada murka Allah. Diberikan pengumuman, datanglah seharusnya ke majelis ilmu, bukan ke acara dangdut, ke acara gambus. Ini di dalamnya mereka mau tidak mau, mereka adalah penyeru ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan ketika ada yang mengikutinya, mereka pun mendapatkan royalti yang sama dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan perkara musik ini bukanlah perkara yang ringan, ikhwan. Meracuni otak seseorang seperti khamr yang meracuni tubuh seseorang, bahkan lebih dahsyat. Antara musik, baik musik apapun juga, dengan perzinaan adalah suatu yang sama.
Karena dari musik seorang akan menuju kepada zina. Akal-akal mereka akan rusak. Hati-hati mereka akan jauh dari Al-Quran. Akan jauh dari majlis ilmu. Akan jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ketika kita lihat sebagian orang dicekoki demikian kita diam, maka kezaliman yang nyata. Tidak boleh kita mengatakan untuk melestarikan adat istiadat Arab kita, nggak boleh. Maka mau tidak mau siapa yang melakukan hal demikian sama persis dengan siapa? Abu Thalib. Biarkan mereka gambus Arab, nggak boleh. Mau mereka mengenal Arab, Al-Quran dan As-Sunnah, berbicara Arab dengan benar, maka ini adalah perkara yang besar. Maka siapa yang menyeru kepada apa dari selain jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kana alaihi minal ithm, maka baginya dosa-dosa. Misla athami man tabi'ahu, seperti dosa yang sama seperti orang-orang yang mengikutinya. Seperti dosa-dosa yang sama. Begitu ada yang ikut di dalam acara yang di dalamnya ada kesesatan, ada kemaksiatan, ada kefajiran, dosa-dosa besar, maka orang yang men-share pun sama. Walaupun yang men-share-nya mungkin ada di Jawa Tengah, acaranya ada di Indramayu, atau acaranya ada di tempat yang lain, ketika yang lain datang, maka dosa sama juga. La yankusu dzalika min athamihim syai'a. Tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi ini adalah keutamaan berdakwah di jalan Allah. Dan dahsyatnya ketika seorang menyeru kepada jalan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dampak yang sangat besar. Dosa-dosa yang sangat besar. Sehingga kita harus berhati-hati dengannya. Di dalam hadis ini juga sangat kentara sekali, sangat jelas juga keutamaan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaan orang-orang yang mereka mengorbankan hidupnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang unik hadis tadi yang saya sebutkan itu bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang yang terdepan dalam mendapatkan keutamaan hadis ini. Sampai sekarang orang mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kemudian ada hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sampai seterusnya. Terus hadis-hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang jumlahnya 5.374 hadis terus diulang-ulang oleh kaum muslimin, maka ganjaran yang didapat oleh Abu Hurairah terus menerus. Allahu Akbar. Lebih-lebih yang mengatakan hadis ini, yang mengatakan perkataan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah ada satu ibadah seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sujud, ruku, dengan ibadah apapun juga, badaniyah, qalbiyah, maliyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian dari amalan orang tersebut tanpa pelakunya dikurangi ganjarannya sedikit pun. Allahu Akbar. Dan dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwasanya dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan kepada Ali, imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu alaika. Berlalulah dan janganlah engkau menoleh. Berlalulah, jangan menoleh. Artinya berlalu dengan kekuatan hati, jangan menoleh.
dengan hati yang teguh. Hatta yaftahallahu alaik, sampai engkau mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan, "Famadha ala syai'in thumma waqafa wa sarakha wa lam yaltafit." Ali radhiyallahu anhu berlalu sedikit, berjalan sedikit. Karena Rasulullah memerintahkan. Kemudian Ali radhiyallahu anhu diam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menoleh. Tanpa menoleh. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ala madza tuqatiluhum?" Dalam rangka apa, atas dasar apa saya memerangi mereka, sampai mana saya memerangi mereka? Ali bertanya dengan pertanyaan demikian tanpa menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah merintahkan apa? Berlalulah. Jangan engkau menoleh. Ini menunjukkan mutabaahnya Ali radhiyallahu anhu dengan mutabaah yang sangat luar biasa. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintahnya tanpa ribet, tanpa susah mencari apa hikmahnya. Orang kan kadang ada perintah, ribet mencari hikmah, ribet mencari rahasianya apa, hikmahnya apa, tapi nggak diamalkan. Benar nggak, Ikhwan? Apa nih hikmahnya? Sholat duha apa hikmahnya? Sholat duha, sholat. Udah. Waktunya dari jam sekian sampai jam sekian sholat duha. Jangan ribet cari hikmah. Ini Ali radhiyallahu anhu. Tanpa menoleh, karena Rasulullah bilang, jangan kau menoleh. Bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya memerangi mereka? Atas dasar apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, qatilhum ala an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sampai mereka memiliki kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Sama seperti yang kita sebutkan tadi. Dan di dalam hadis ini sangat jelas sekali keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu memiliki keutamaan sebagai orang yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya, dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan berarti kita menafikan para sahabat yang lain seperti orang-orang Syiah yang melakukannya. Bahwasanya sahabat-sahabat yang lain tidak memiliki keutamaan ini, tidak. Para sahabat pun mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka pun adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi dalam perkara peperangan Khaybar, Ali radhiyallahu anhu mendapatkan keutamaan ini. Sehingga bisa jadi setelahnya ada orang-orang Khawarij, orang-orang Nawasib, yang mereka bukan hanya memerangi Ali radhiyallahu anhu, akan tapi apa? Mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Maka ini adalah bantahan yang sangat telak buat mereka. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, inna fi dhalika syahadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li aliyin bi imanihi batinan wa zahiran wa ithbatan li muwalatihi lillahi ta'ala wa rasulihi wa wujubi muwalatil mu'minina lahu. Di dalam hadis ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ada kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu. Ada kesaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bahwasanya Ali radhiyallahu anhu memiliki keimanan. Memiliki keimanan baik lahir ataupun batin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga menetapkan kecintaan Ali radhiyallahu anhu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga maknanya
wujubu muwalatil mu'minina lahu, maka wajib buat orang-orang yang beriman untuk cinta kepada Ali radhiyallahu anhu dan loyal kepada Ali radhiyallahu anhu. Beliau pun mengatakan, wa idza syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li muayyanin bi syahadatin, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian kepada seseorang dengan satu kesaksian, au da'a lahu, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuknya, ahabba katsirun minan nasi an yakuna lahu mithlu tilka syahadati wa mithlu dzalika du'a. Maka kebanyakan dari manusia berharap untuk mendapatkan kesaksian dari Nabi tersebut dan mendapatkan doa tersebut. Wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yashhadu bidzalika li khalqin katsirin wa yad'u li khalqin katsir. Walaupun demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian kepada jumlah yang banyak dan mendoakan kepada jumlah yang banyak. Artinya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian kepada seseorang dengan menyebutkan namanya, maka wajib bagi kita untuk menyatakan bahwasanya orang tersebut mendapatkan apa yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana Ali radhiyallahu anhu, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, mampu menaklukkan benteng-benteng Khaybar yang berjumlah banyak, persis seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi, maka beliau pun mendapatkan keutamaan yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mencintai Ali, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mencintai Allah dan Rasulnya. Dan hal seperti ini bukanlah perkara yang sesuatu yang diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu saja. Wa hadza kasyahadati bil jannati li Thabit ibn Qais. Dan ini seperti kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga kepada Thabit ibn Qais. Bahwasanya Nabi mengatakan ketika Thabit ibn Qais ini orang yang dekat dengan Nabi, orang yang terkadang bercanda dengan Nabi, akan tapi orangnya kalau berbicara suaranya lantang, besar suaranya. Jadi ada orang yang bicaranya itu pelan tapi orang mendengarnya kencang. Emang itu pemberian dari Allah. Ada orang yang pelan suaranya, hatta ngamuk juga pelan ada. Ada orang yang biasa saja nadanya tinggi, tapi nggak ngamuk. Emang bawaannya kayak gitu. Seperti Thabit ibn Qais. Maka ketika turun ayat surat Al-Hujurat, ayat yang kedua kalau nggak salah, la tarfa'u, kedua atau ketiga, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Dan janganlah kalian bersuara kencang kepada Nabi dengan perkataan sebagaimana sebagian kalian bersuara keras kepada sebagian yang lain. Bedakan antara kalian dengan Nabi. Jangan sampai amalan-amalan kalian batal dan kalian tidak merasakannya. Thabit ibn Qais merasa bahwasanya dia kalau berbicara lantang, maka dia bersedih di rumahnya, tidak keluar dari rumahnya. Maka Nabi yang biasanya bercengkrama dengan Thabit ibn Qais kehilangan. Ini sunnah yang sudah mulai kita hilangkan. Nabi kalau tidak bertemu dengan orang yang biasa ketemu ditanya, mana si fulan? Mana si fulan? Mana? Ditanya Thabit ibn Qais mana ini? Gak kelihatan. Kalau kita kan cuek saja. Biasanya ada di shaf pertama, di shaf kedua, gak kelihatan. Udah gak apa-apa.
biasa hadir di majelis taklim, nggak datang sekali dua kali, orang saja, biasa saja. Padahal ini menyelisihi sunnah Rasulullah. Kan tapi terkadang saya tanyakan kepada orang yang nggak datang, antum nggak ada di kajian, kaget dianya, kaget, dikira harus kudu hadir di kajian saya. Maka Nabi dikabari oleh para sahabat bahwasanya Thabit di rumah berdiam diri dalam keadaan bersedih karena takut masuk dalam ayat surat Al-Hujurat ini. Maka kata Rasulullah apa? Huwa min ahlil jannah. Thabit ibn Qais ini adalah penghuni surga. Maka bergembiralah Thabit ibn Qais dengan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Abdullah bin Salam. Dia mendapatkan kesaksian bahwasanya beliau adalah calon penghuni surga. Dan dia pun telah dinyatakan oleh Allah. Begitu juga kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang dia itu adalah peminum khamr. Dia suka minum khamr. Sehingga beberapa kali dipukul. Kena lagi. Sehingga sebagian sahabat melaknat orang tersebut. Dilaknat. Dengan perkataan la'anahullah. Allah mengutuk orang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tal'anhu. Jangan engkau mengutuk dia. Jangan engkau melaknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti dari hadis ini setiap peminum khamr cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bukan. Arti dari hadis ini kita tidak tahu di dalam hati seseorang. Dan kita tidak tahu akhir hayat seseorang. Tidak tahu. Karena ketika Rasulullah mengatakan Thabit ibn Qais penghuni surga, artinya dia mati di atas keimanan. Ali bin Abi Thalib penghuni surga, dia artinya mati di atas keimanan. Begitu juga orang yang dicambuk dalam minum khamr, Rasulullah katakan orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengabarkan apa yang ada dalam hatinya, tentu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila ada kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya si fulan penghuni surga, maka harus kita nyatakan saksian tersebut seperti apa yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya si fulan ini adalah penghuni api neraka, maka harus kita nyatakan seperti apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tidak boleh menjazmkan, tidak boleh memastikan bahwasanya si fulan itu penghuni surga, si fulan penghuni neraka. Walaupun bagaimana baiknya orang yang kita anggap sebagai calon penghuni surga. Tidak boleh. Walaupun seseorang itu kita lihat jelek amalan-amalannya, maka kita tidak boleh mengatakan si fulan calon penghuni neraka, tidak boleh. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh seseorang. Tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Sebagaimana ketika seorang ada berjihad di jalan Allah dengan peperangan yang luar biasa, kemudian manusia terkagum, para sahabat terkagum, Rasulullah katakan huwa min ahlin nar. Dia ini dari penghuni api neraka. Kaget, para sahabat kaget. Ini berperang dengan luar biasa, dikatakan oleh Rasulullah penghuni api neraka. Ada orang yang penasaran mengikuti orang ini, kemana saja diikuti. Dari setiap orang yang berduel dengannya kalah. Kemudian orang ini terluka. Begitu masuk rumah diikuti lagi.